אשריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Masuk di Silot Maya. Itu loh. Iya, yang jaga itu. Nah. Tuh. Ya. Nanti nggak kelihatan. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya. Kalau begitu, wah, kota tua ini, benteng ini, usianya berapa lama? Berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun. Kenapa? Tahun 15 kota Yerusalem, ya, bukan Yerusalem tapi seluruh Timur Tengah, ya, sebenarnya direbut oleh tentara kerajaan Turki, Sultan Turki, ya. Dan yang berhasil membangun kota ini adalah seorang sultan dari Turki namanya Süleyman Ateş. Mari Bapak Ibu kita masuk. Ya, sekarang kita lagi berada di bawah Gereja Santa Ana. Ini tempat kelahiran dari Bunda Maria ya. Kita lihat. Halo, shalom. Nah, di sini loh. Nativity of Our Lady. Ya. Bu Francisca? Yes. You don't want to take picture over there? Nativity of Our Lady. Masa Nasrani yang pertama, masa Nasrani yang pertama mulai tahun 324 Masehi. Sebelumnya orang Nasrani mereka dianiaya sebab kepercayaan mereka. Tidak dibolehkan sama sekali untuk membangun gereja-gereja supaya mereka bisa sembahyang. Kalau mereka mengaku bahwa mereka percaya Yesus, mereka bisa ditangkap, bisa dibunuh. Ya. Agama Kristen diresmikan dan diutamakan
setelah Kaisar Konstantin berhasil menyatukan dua bagian dari Kekaisaran Romawi. Lalu dia pindahkan ibu kotanya dari Roma ke Bizantium. Ya. Kemudian ibunya Ratu Helena dia berziarah ke Tanah Suci tahun 320-an. Lalu dia membangun 4 gereja yang pertama. Gereja kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem, gereja makamnya Yesus Kristus di Yerusalem, gereja kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Zaitun, dan ada satu di tepi barat, tapi sudah hancur. Saudara-saudari, kemudian ya dibangun gereja-gereja lagi di Tanah Suci. Salah satunya adalah gereja dekat kolam Bethesda. Inilah kolamnya. Yang di bawah, bukan sana. Ini aja. Menurut Injil Yohanes pasal 5, Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke bait Allah, dia mampir di sini. Dan di sini dia berjumpa sama seorang sakit, seorang lumpuh. Menurut tradisi dan menurut Alkitab, dia lumpuh 38 tahun lamanya. Lalu Yesus Kristus tanya dia, maukah engkau sembuh? Wah, bagaimana mungkin bisa tanya orang sakit seperti itu, pertanyaan seperti itu? Gini, orang Yahudi telah mengadopsi tradisi palsu. Dengar dengan baik, tradisi palsu. Ya, ketika airnya digoncang oleh seorang malaikat, tradisi palsu ya. Itu tradisi Romawi itu, ya. Siapapun yang turun lebih dulu dia akan sembuh dari sakitnya. Lalu Yesus tanya dia, maukah engkau sembuh? Dan dia membalas, Rabi artinya guru, ya. Guru, gak ada yang mau menurunkan aku ke dalam airnya saat itu digoncang. Dan kalau digoncang ada satu orang turun lebih dulu. Lalu Yesus teriak, hai kamu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus Kristus tidak tanya dia, kenapa kamu belum turun ke air? Dia tanya dia, maukah engkau sembuh? Ada beberapa tradisi yang diadopsi oleh orang Katolik sama uskup ya Nazaret. Dia telah mengatakan orangnya dia pura-pura seperti mau sembuh. Bagaimana mungkin? Kamu katanya dia sudah 38 tahun lamanya lumpuh. Saudara, dia sudah biasa dengan kondisi itu. 38 tahun lamanya dia sudah biasa. Apalagi menurut laporan para pendatang, mereka telah mencatat bahwa banyak pengemis mereka berkumpul di kolam Bethesda dan di kolam Siloam. Ya. Siloam beda, bukan di sini. Nah, tapi tetap di Yerusalem, kering seperti ini. Dan di situ Yesus Kristus dia menyembuhkan seorang buta. Ya. Nah, kemudian apa yang mereka harus lakukan di sini? Menggulurkan tangannya. Dan siapapun yang lewat bisa kasih duit, taruh duit kepada, lapang duit kepada mereka. Maukah engkau sembuh? Mau. Tapi orang tidak jawab gitu. Astagfirullahaladzim minasyaitonirrajim. Tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu pada saat kolam itu bergelombang. Tapi mana dari Alkitab ada seperti itu? Tradisi itu nggak ada. Itu tradisi palsu. Lalu Yesus Kristus ya dia teriak, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, dia tidak berterima kasih sama Yesus walaupun dia sudah jalan. 38 tahun lama dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba dia bukan hanya bergerak tapi dia bisa jalan. Ya. Itulah kalau kita lanjut dengan bacaan dari Yohanes 5. Ketika Yesus ketemu sama orang itu lagi di bait Allah, orangnya tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu dia laporkan kepada para imam, itu adalah Yesus yang suruh dia untuk mengangkat tilamnya pada hari Syabat. Makanya mereka bikin rencana untuk membunuh Yesus karena dia melanggar aturan Syabat. Karena sekarang dia harus kerja, dia tidak bisa pura-pura, dia tidak bisa menipu orang lagi. Jelas ya? Maukah engkau sembuh? Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jangan tipu orang. Ya. Saudara-saudari, inilah kolamnya. Kolam udah kering, ya. Tapi dulu sumber airnya adalah dari air hujan, dari satu saluran air.
Begini, sekarang saya akan memberikan penjelasan singkat saja. Lalu kita akan mulai video rosa. Kalau video rosa, aku kan tidak bicara sama sekali karena kita ada cara, betul? Saya berikan tunjukkan perhentian masing-masing. Oke? Nah, tolong mundur sedikit, biarkan yang lain melihat model kota Yerusalem. Oke. Saudara tolong perhatikan. Ini adalah model kota Yerusalem, menggambarkan kota Yerusalem dari zaman Tuhan Yesus Kristus. Lihat, kecil, luas kota tua yang sekarang ini 1 kilometer persegi. Yang dari zaman Tuhan Yesus Kristus lebih kecil lagi. Tetapi kalau zaman dulu, jalannya dari mana Tuhan Yesus Kristus memikul salib sampai ke Golgota jelas lurus. Tolong lihat, ini terbentuk tentunya Yesus diambil di sini. Ya. Ketika Yesus memangku salib, dia jalan lurus keluar lewat pintu gerbang indah sampai ke Bukit Golgota. Nah, kalau tembok ini ditambahkan 30 tahun setelah Yesus atau 10 tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Berarti zaman Tuhan Yesus Kristus belum ada tembok ini. Ya. Karena menurut Alkitab Yesus diantar keluar kota dan dia disalibkan di atas Bukit Golgota. Oke? Nah, tapi kalau sekarang Via Dolorosa itu jalannya itu tidak seperti itu. Bukan tidak asli, enggak. Jangan lupa, sudah 2000 tahun lewat. Kota Yerusalem berkali-kali dibangun kembali. Ya, makanya Bapak Ibu sejarah Via Dolorosa ada banyak perumahan, banyak toko. Makanya terkenal kita harus belok kanan kiri terus sampai ke Bukit Golgota. Ya. Nah, dan Yesus Kristus dia dibunuh. Bagaimana dia dibunuh? Pakai penyaliban. Betul? Dia disalibkan. Penyaliban menjelang kematian, tetapi itu membutuhkan berhari-hari, bukan berjam. Makanya serdadu itu yang keluarkan tombak dan setelah itu ditusuk. Mereka dulu tidak percaya bahwa dia sudah mati. Masa dia sudah mati? Tidak percaya, makanya dia ditusuk. Kenapa? Karena penyaliban menjelang kematian, tetapi itu membutuhkan berhari-hari. Dan seharusnya penyaliban membawa penghinaan besar kepada korbannya. Sebelum kematian, sambil orang yang mati, dan setelah orang yang mati. Bagaimana? Sebelum orang yang dipaku, dia harus memikul salib. Ya, di depan orang-orang pasti malu. Banyak hujat akan diucapkan kepada orang yang sambil dia jalan. Ketika dia dipaku, nggak bisa bergerak lagi, betul? Kalau dia rasa haus, nggak dia dikasih air. Yesus dikasih apa? Ketika dia minta Cuka, asam. betul. Cuka. Kalau di luar panas, dia rasa panas. Kalau di luar dingin, dia rasa dingin. Dan setelah orang ini mati, nah inilah. Biasanya tidak dibiarkan menurunkan jenazah orang dari tiang salib. Makanya kalau kita baca dalam Injil Yohanes, ada tertulis bahwa Nikodemus dan Yusuf dari Arimatia berhasil mendapatkan izin khusus untuk menurunkan mayat Yesus dari tiang salib. Tapi dengan cepat mereka mempersiapkan pemakaman itu. Kenapa? Karena sebentar Syabat. Orang Yahudi tidak boleh melanggar aturan Syabat. Janganlah kamu kerja pada hari Syabat dan hari raya. Saudara-saudari, Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus di sini. Banyak tuduhan berat sekali dibawa ke hadapan Yesus, terhadap Yesus, bahwa dia ingin menyesatkan bangsa Israel, hal seperti itu. Kata mereka Yesus adalah pemberontak. Bukan hanya pemberontak melawan agama Yahudi katanya, tetapi melawan bangsa Romawi. Kalau pemberontak melawan bangsa Romawi, musuh orang Romawi harus dibunuh. Tetapi Pontius Pilatus enggak pernah mendengar sesuatu mengenai Yesus. Saudara tahu kenapa negara-negara besar seperti Amerika,
Indonesia sangat kuat karena intelligence mereka kuat. Zaman dulu intelligence tentara Romawi kuat. Mereka tidak tahu siapa adalah pemberontak, siapa adalah nakal, betul? Makanya mereka berhasil memperluaskan kekaisaran mereka sampai ke sini. Tetapi kabar mengenai Yesus, kabar mengenai Yesus, Pilatus tidak pernah mendengar. Makanya dia tahu, dia pasti tahu bahwa mereka bohong. Ketika dia mendengar bahwa Yesus adalah orang Galilea, katanya, oh ini orang Galilea, bukan urusan saya. Biarkan raja orang Galilea menghukum dia, bukan aku. Lalu mereka bawa Yesus ke hadapan Antipas. Antipas tidak menghukum dia, orang Yahudi putus asa. Lalu mereka kembalikan Yesus lagi ke sini. Yesus dicambuk di sini dan dijatuhi hukuman mati di sini. Sebelum dia dijatuhi hukuman mati, mereka menghina Yesus terus. Ketika mereka membiarkan dia pakai jubah yang berwarna ungu sama mahkota duri. Seorang raja harus ada mahkota. Lalu Yesus dijatuhkan mati dari sini dan dia memang gusar dari sini. Saudara-saudara, sekarang kita memulai dengan Via Dolorosa. Apakah kita masih bisa mencintai dan membenci orang? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa kasihnya piala yang harus Ini perhentian yang kedua, Via Dolorosa perhentian yang kedua. apakah kita tahan menderita bila sakit atau kita terus Buka jalan Bapak Ibu, buka jalan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan berbagi, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekat dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapatkan gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang-orang yang butuh bantuan karena lapar, sakit, jadi korban persaingan, fitnah, dan sebagainya. Apakah kita berani membantu atau kita takut diejek, dicemooh, diasingkan? jangan diri depan tokoh. Jangan diri depan tokoh. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami mengembalikan ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib hajimu engkau telah menembus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikut Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa ia lebih menghargai
karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana dia dapat keluar dari kelemahannya. Sudah bersaksi Puncak Bukit Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia Nasrani yang menjaga gereja makam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau ritual Via Dolorosa tidak boleh diselesaikan di dalam gereja, karena itu adalah ritual atau prosesi Katolik, ya. Jadi itu harus diselesaikan di mana? Di luar gereja. Kita sekarang baru sampai ke biara. Ini biara atau halaman biara punya satu aliran, Ethiopia Orthodox. Jadi kita berhasil sebenarnya sepakat sama mereka untuk menyelesaikan Via Dolorosa di sini. Makanya mereka tidak marah sama sekali. Puji Tuhan. Tapi saudara, supaya kamu bisa tahu, gereja ini adalah gereja besar. Jangan biarkan ekspektasi kamu terlalu tinggi. Gereja besar, mewah, kelihatannya kaya. Enggak, terbalik itu. Memang besar, tetapi kotor, gelap, ya, dingin di dalam. Saudara dan saudari, itulah gerejanya. Tapi kenapa tinggalkan dalam kondisi seperti itu? Karena kamu sebentar akan masuk ke makam, ya. Makam itu tempat gelap, ya, nggak ada terang. Sebenarnya satu-satunya sumber terang dari mana? Dari lilin. Dari lilin yang dinyalakan di sini, yang dinyalakan di situ. Nah, dan ini adalah 6 aliran agama Kristen, Nasrani yang sedang menjaga gereja. Ini adalah urutannya, yang dari paling kuat kepada paling lemah dan miskin. Ortodoks Yunani nomor 1. Kamu katanya, kenapa bukan Katolik? Mayoritas orang Nasrani yang tinggal di Israel sama you know what, bukan di Israel, di seluruh Timur Tengah. Mereka mengikut gereja yang timur. Gereja yang timur itu adalah gereja Ortodoks Yunani. Jadi nomor 1 Ortodoks Yunani, yang kedua Katolik, yang ketiga Armenia Ortodoks, yang keempat Syria Ortodoks, yang kelima Koptik Ortodoks, dan yang keenam Ethiopia Ortodoks. Saudara-saudari, silahkan lanjut dengan Via Dolorosa. Perhentian 10 sampai 14 di sini. Nah, seperti ini kamu bisa melihat sedang direnovasi. Bagus. Kalau dulu, jelek, ya. Kalau sekarang lebih oke, lebih bagus, cakap. Gereja ini adalah gereja besar. Oke. Apalagi saudara, kalau kamu melihat tadi, ada satu bapak, dia pakai jubah yang berwarna hitam. Dia dari aliran Ortodoks Yunani. Dia adalah penjaga makam Tuhan Yesus. Makanya dia suruh saya tadi, grup kamu sudah saya udah tahu, itu lebih ketahui. Grup kamu jangan belakang video dan foto di dalam, ya udah. Tetapi dia seperti stres, ya, terlalu masuk keluar. Terima kasih. Saudara-saudari, inilah gerejanya, gereja makam Yesus, dan inilah
bawa yang lain biar lengkap. Dah, lewat. Om, itu dulu kan tuh. Untuk di sini saya foto, ibu udah makan. Hah? Saya foto. Oh, ini. Ada di sini biar jangan kecil. Jangan kelihatan. Pak saya, Yeah. I miss my family that last time ada 5 orang ya, anaknya, my sister, the husband sama 2 anaknya. Anaknya yang satu selalu buntutin saya. Dimanapun saya punya foto mungkin ada 2.000, 3.000. Oh iya. Oh ya, take a picture. Oh ya, take a picture. Dimanapun tuh, di Lourdes, di Vatikan, di mana, saya nggak suka. Ambilin foto dong. Oh. Ambilin foto dong. Dia udah, Ada bisa. dia udah. As a private photographer. Ada bisa. Biar bisa ngerti. Oke. Selamat. Ini adalah gereja Bunda Maria Tertidur, makam Bunda Maria. Ya. Nah, saudara, saya melihat ini pintar Alkitab dan saya melihat bahwa pintar sejarah juga. Ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada Anda. Belum jelas mengenai peristiwa kematian Maria. Ya. Tetapi yang saya bisa bilang, Yesus Kristus waktu sebelum dia mati, waktu masih digantung atas kayu salib, dia berpaling kepada ibunya dan dia mengatakan, "Ibu, ini anakku." Maksudnya siapa? Yohanes. Terima kasih. Artinya sekarang Yohanes dia bertanggung jawab atas Maria. Dan kalau kita ikut sejarah Yohanes, ya, biografi Yohanes dia pergi ke Efesus. Akhirnya dia meninggal di Patmos, betul? Kalau kamu pergi ke Efesus di Turki, kamu ikut tur 7 gereja, ya, kamu kan diantar ke rumah Maria di Turki. Aneh. Kenapa aneh? Karena setelah Yesus terangkat ke surga, dipercayakan bahwa Maria ikut Yohanes. Makanya ada juga versi Bunda Maria tertidur di Efesus bukan di Yerusalem. Makanya itu kurang jelas mana terjadi di sini atau di Efesus. Ya tinggal di rumahnya, betul, dia tinggal di rumahnya. Tertidur itu dalam arti menginap dan meninggal. Tetapi kita sebagai orang Katolik tidak percaya bahwa dia mengalami kematian. Kita percaya bahwa dia terangkat ke surga. Tapi bagaimana? Dalam posisi dia tidur, ya, makanya gereja ini namanya gereja Bunda Maria Tertidur. Dia tidur, ya, kemudian dia badannya terangkat ke surga. Ya. Ya, bagaimana? Ada yang bilang ada kubur Maria. Nggak ada. Itu bohong. Ini Kan di Google kalau kita cari kubur Maria itu ada. ada satu gereja. Ini gereja. Berarti satu peristiwa itu punya 2 gereja. Gereja berbeda. Pendapat mereka itu disebabkan. Ya, kami percaya di sini atau di Efesus. Tapi biar saya pulang, nggak ada gereja yang namanya kubur Maria. Karena kata kubur dan kata makam, dua kata itu asal usulnya bahasa Arab. Apa bedanya? Kubur berarti
tempat ada peti mayat itu diisi dengan mayat di dalam. Iya, betul. Kubur itu kubur. Kalau makam ada peti mayat itu kosong. Seperti makam Yesus. Karena besar mayat tapi kosong. Atau kubur tapi kosong. Ya, kayak kita kadang-kadang tuh di makam keluarga itu ada mayat. Iya, tapi makam itu disiapkan. Betul. Kalau ada mayat kita Jadi yang ada mungkin pernah Maria ya, persiapan untuk Maria meninggal, tapi ternyata Maria diangkat langsung. Betul, tapi di mana itu? iya bagian ya. Nah, saya dengar itu di Turki loh. Iya, iya. Tahan. Jelas ya. Sekali lagi tahan. Saudara-saudari, lalu keluarnya bukan sudah dan sana. Foto doa sebentar. Nanti kita akan kumpul lagi ya. Bunda Maria tertidur. Hah? Bunda Maria tertidur. Gereja di depan ini. Ya. Bapak Ibu masuk lagi, diisi yuk, maju. They called him Kapan kamu akan kembali kasih kepada kami suatu tanda? Tapi dia tidak membalas sama sekali. Kemudian dia naik ke surga. Makanya kita harus baca dalam kitab Perjanjian Lama. Sebelum saya terangkan informasi mengenai Perjanjian Lama, dipercayakan dari sini. Dia berangkat ke surga. Ya berarti Yesus mengecek di sini dan dari sini dia terangkat ke surga. Nah itu satu. Yang kedua kalau kita baca dari kitab Daniel, ada tertulis bahwa Mesias akan tampak di Bukit Zaitun pada akhir zaman. Menurut tradisi di tempat ini, saudara, di tempat sini. Kemudian Bukit Zaitun akan belah, lalu Mesias dia akan turun dari Bukit Zaitun menyeberang dalam pakaian laki, tapi kali itu dia akan masuk melalui pintu gerbang emas. Menurut kitab Ezekiel pasal 44, pintu gerbang itu harus ditutup. Makanya ditutup 500 tahun yang lalu dan akan dibuka sekali aja pada saat Mesias datang ke bumi lagi. Saudara-saudara, tolong kami bisa pegang batunya, lalu saya akan tunjukkan berdoa. Saya mau dibuat gambar seperti ini, makanya $2. Gambar poster. Bukunya $10 katanya, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, apa sungguh penting untuk kita
saling mengundang untuk mengucap syukur atas perjalanan hidup yang sampai saat ini berjalan dengan lancar dan baik. Semoga berjalan untuk menyelesaikannya kita diberikan kelancaran, diberi kesehatan dan juga semangat. Kita berdoa bagi manusia Welas yang tanpa baru 4 tahun yang lalu. Bagi Bapak Agustinus Simon Welas, Bapak Fransiskus Diansyah, Riyadi, Riyadi, Bapak Darius Kelly. Penderitaannya luar biasa ya. Tidak ada manusia yang bisa menetas masih. Nggak ada. Waduk ya tadi bilang. Waduk. Si itu sama yang bisa Bisa bilang waduk. Iya, waduk. Di bawah itu ada waduk. Tuhan Yesus tuh turunkan di situ supaya dia nggak bisa teriak. Atas nggak ada yang bisa dia mau ngomong apapun nggak akan bisa dengar di atas. Ada waduk. waduk sudah bukit batunya yang sudah dia Bunda Maria. Nah, Waktu dia memberitakan itu. betul. Waktu memberitakan warta gembira bahwa dia terpilih untuk menjadi mengandung Nabi Isa menjadi ibu Mesias, ya. Nah, di sini ada saudara. Oi. Ada koleksi seni besar sekali dan banyak sekali.
koleksi saudara, koleksi gambar dan mozaik besar sekali, dan itu disumbangkan dari seluruh dunia, dari sebenarnya dari komunitas. Nah, ini dari Italia, itu dari Czechoslovakia, itu dari Ecuador. Hah, tapi dari Indonesia mana? Dari Indonesia. Aku terus. Mana dari Filipina? Oh ya. Nah, di pojok sebelah kanan. Saudara silakan ambil 2-3 menit, lalu saya mau ceritakan beberapa hal mengenai gereja ini. Nah, kalau yang favorit saya adalah ini. Nazaret. Kampungnya. Karena saya orang Nazaret. Yang dari Indonesia bersama saudara. Ya, mau lihat Indonesia ini, Indonesia. Indonesia itu pas di belokan itu. Sebelahnya Makedonia. Nah, Indonesia, Bunda Maria pakai kebaya. Bunda Maria dia pakai kebaya. Nih, Indonesia pakai kebaya. Ini melambangkan kelahiran Kristus di Bethlehem. Majus memberikan hadiah-hadiah kepada Yesus. Yesus disunat pada usia 8 hari di kota Yerusalem di Bait Allah. Pelarian keluarga kudus ke Mesir, pembunuhan semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah, pengajaran macam kerja kepada Yesus Kristus. Ayahnya adalah dan kerja dia, makanya Yesus juga jadi ini khatam kitab Taurat, baptisan Yesus di Sungai Yordan, ya. Khutbah di atas bukit Markus 5, sabda bahagia, penyaliman Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, sekarang kita memasuki gereja. Gereja ini terdiri dari 2 lantai. Lantai yang pertama. Nah, Yesus Kristus telah mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Apa itu artinya Alfa dan apa itu artinya Omega? Awal dan akhir. Angelus pertama diucapkan dan dikatakan di sini. Angelus pertama. Romo. Betul. Senang.
Maria 3 kali bersama. Dan terpujilah buah bumi. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, hotel kita 5 menit. Tempat-tempat yang kami kunjungi, tempat-tempat di mana kami sendiri melihat keaslian tempat itu sendiri. Tuhan, kami mohon berilah perdamaian, berilah juga kerukunan di antara para pemimpin kami, dimanapun kami berada. Berilah kekuatan pada mereka, berilah semangat pada mereka, agar mereka Nabi Musa dia tidak dapat masuk tanah dan saudara dia masuk. Saya kan mana dia masuk? Dia masuk ke sini. Oh iya. Itu tanda, itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, karena melalui Yesus dia bisa masuk. Ya, betul atau tidak? Apa terjadi saudara dengan mayat Nabi Musa? Ada yang tahu? Kalau kamu baca dari surat Yudas, perjanjian baru, surat Yudas, Nabi Michael turun, malaikat Michael turun, dan dia mengangkat mayatnya sampai ke surga. Ya? Mayat Musa. Nah, saudara-saudari, kemudian ketika Yesus berkilau-kilauan dan dia berdiskusi dengan banyak hal dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, tiba-tiba Petrus dia membuka matanya, dia bangun gitu. Apa itu? Wow, Yesus berkilau-kilauan. Kami beruntung, dia berkata, bahwa kami bisa menyaksikan hal itu. Sekarang, teman-teman, sekarang kami akan memasang 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Nabi Elia, dan satu untuk Nabi Musa. Betul? Saudara, sambil dia berkata hal itu, tiba-tiba itu menjadi dengar suara angin. Tiba-tiba itu menjadi dingin, sangat dingin. Lalu Gunung Tabor ditutup dengan awan. Ya. Kemudian terdengar suara Allah yang berfirman, ini anakku kasih, kepada aku berkata, dengarlah kepada dia. Para murid Yesus Kristus yang berada di sini, mereka menjadi takut. Setelah beberapa saat berlalu, awan itu lenyap dan mereka melihat Yesus Kristus sendiri. Tidak lagi berkilau-kilauan, sudah normal. Ya. Kemudian dia larang mereka untuk memberitahukan kepada yang lain apa yang mereka berhasil melihat di sini, sampai anak manusia bangkit dari antara orang. Saudara, jangan lupa, Petrus dia sebenarnya telah saran, mari kita memasang 3 kemah. Arsitek yang bertugas untuk membangun gereja ini dan mendesain gereja ini namanya Antonio Berluzzi. Dia mendesain satu basilika, tetapi di dalamnya ada 3 kapel sesuai apa yang dikatakan oleh Petrus. Satu untuk memperingati peristiwa kemuliaan Yesus, satu untuk Nabi Musa, satu untuk Nabi Elia, dan ini yang di bawah, yang utama untuk Yesus. Guys, sangat susah. Saudara, di sini selalu kapel yang utama selalu di book.
sangat susah untuk you know what, bukan untuk ibadah, bukan hanya untuk doa rosario, untuk turun ke bawah. Ya, kenapa? Karena selalu gitu. Ya, makanya saya bilang ada positif dan ada negatif, betul? Nah, sejarah gereja-gereja Jalan Suci itu adalah sejarah yang selalu berulang. Orang Kristen mereka kuat, mereka membangun gereja. Ketika mereka dipukul kalah, biasanya gereja-gereja itu hancur. Waktu mereka berhasil merebut kembali gerejanya atau tempatnya, mereka membangun gereja baru di mana? Di atas gereja yang lama. Kalau di sini ada 3 lapis gereja. Yang di bawah sana, sini, itu dari zaman Bizantium, masa Nasrani yang pertama. Itu yang kamu bisa melihat itu adalah rukun gereja dari zaman Perang Salib, dan gereja yang modern ini dibangun tahun 1955 Mesir. Saudara, begini, setelah kamu selesai dari doa rosario, nanti kamu bisa naik ke atas, ada tangga. Saya lupa resepnya buku doa rosario di bawah. Kamu bisa naik ke samping, kamu bisa naik sampai ke panorama, di gereja di sana. ke atap. Di mana? Gereja. Karena dari sana kamu bisa memandang ke bawah dan kamu akan melihat dampak Armageddon. Ketinggalan. Menurut Wahyu 16 ayat yang ke-16, pada akhir zaman segala bangsa akan berkumpul di situ. Dan ada kondisi yang diadopsi oleh kita bahwa perang penghabisan antara Kristus melawan antikristus akan terjadi di situ. Ya. Sekarang mari kita ke kapal ini. Mantap. Eksklusif. Ini pertama kali saya turun. Oh ya? Pertama kali saya turun. Belum pernah. Selalu nggak pernah bisa. Hei. Ya Allah. Uangnya ambil sama kamu apa sama siapa? Tunggu, kayak dari Jodet. Hah? Dia tukar di toko dulu, Mama. Kenapa? Tukar di toko. dulu. Oh ya, saya mau kasih tante siapa tuh? Oh ya, kapan? Saya pinjam uang dia. Kapan? Ya, Siap, Oma. orang dia enak. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Kristus, Engkau senantiasa hadir dengan kami, keluar kepada kami kepala dalam iman, harapan dan cinta
ikan yang hidup dalam danau supaya keluar. Ya. Makanya saudara, semua nelayan mereka kemari. Tetapi saat itu menurut Alkitab, menurut Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44, tidak ada ikan sama sekali, dan para orang Yahudi telah melihat Yesus dan mereka tahu tujuannya kemana. Lalu semuanya lari ke dia karena mereka minta tolong dari Yesus. Dan menurut Alkitab, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena dia melihat bahwa orang Yahudi yang panggil dia, mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian dia suruh murid-muridnya untuk memberi kepada mereka makan. Tetapi mereka bingung sambil mereka berpaling kepada Yesus dan tanya dia, apakah kami harus bayar 200 dinar untuk membeli buat mereka makanan? Lalu Yesus Kristus telah tanya kepada mereka, cobalah periksa berapa seekor ikan yang kamu punya. Mereka jawab, 2 ikan dan 5 roti. Yesus memberkati ikan dan rotinya dan bertambah terus. Dan sisa makanannya ditaruh tidak di dalam 12 bakul. Pada hari itu 5.000 orang laki-laki makan. Dan sisa makanannya dikasih kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya. Makanya sekarang saya bingung sedikit. Siapa yang makan lebih dulu? Suami. Kenapa kita harus bilang ladies first? Itulah betul ya. Harus man first, betul? Ini liberal, terlalu liberal ini. Ya. Gender. Makanya, ya betul. Makanya betul. Ulang ya, boleh ulang ya. Ulang. Sisa 12 bakul. Ulang satu kali lagi, 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Saudara-saudari, selamat datang. Ini adalah gereja multiplikasi atau 5 roti dan 2 ikan. Dan mozaiknya ada di sebelah sana. Tempatnya dirantai di sini. Iya. Dan tidak dibolehkan siapapun untuk naik ke atas. Aku jadi tour guide tahun 2010. Gak pernah saya juga naik bro. ke sini, saudara, naik ke atas. Terus setiap hari saya tahu bisa sebenarnya naik ke atas, tetapi tidak boleh pakai dengan mozaik ya. Kamu bisa ambil foto dan ada. Seumur hidup. Dari sini. Dan menurut tradisi, mukjizatnya saudara diperbuat oleh Yesus sekitar sini. Itu namanya gereja milik Kristus. Tempat ini namanya Primata Cruz. Ya. 43 maaf. Yesus Kristus dia menampakkan diri 3 kali kepada para muridnya
setelah kebangkitannya, betul? Kali yang ketiga di sini, di tepi Danau Galilea. Menurut Injil Yohanes pasal 21, Yesus Kristus menampakkan diri kepada 7 muridnya yang pulang ke Galilea. Dan menurut Injil Yohanes, semuanya datang kemari karena mereka rasa lapar. Mereka datang untuk menjala ikan. Sepanjang malam, mereka coba memancing ikan, tidak berhasil menangkap satu ikan pun. Ketika matahari terbit, menurut tradisi Yesus Kristus berdiri di sebelah sana di atas dermaga. Lalu dia bertanya kepada para muridnya, "Hai anak-anakku, apakah kamu punya lauk pauk?" Semuanya tidak mengenal Yesus. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kecuali Yohanes. Yohanes ketika dia berpaling kepada Yesus, dia teriak dan berseru, "Itu Tuhan!" Nah, terus ketika dia mendengar itu, dia rasa malu. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah menyangkali Yesus 3 kali sebelum ini. Terus dia lompat ke danau. Kemudian Yesus suruh mereka, tabrakanlah jala ke sebelah kanan supaya kamu bisa dapat ikan. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka tabrakan jala ke sebelah kanan dan mereka berhasil menangkap 153 ekor ikan. File. Itu file Romo, Romo ini lucu sekali. Tapi betul ya Romo? Betul, tampakkan malu. Kata Romo 1. Iya. Secara kosong dia 1. Iya betul. Inilah gereja Santo Petrus. Boleh saya tanya? Boleh tidak? Boleh saya tanya saudara? Petrus menurut Bapak Ibu, Petrus orang Yahudi, tapi dia dari mana? Dia berasal dari mana? Nah gini, kalau kamu tahu, saya kasih. Kalau kamu tahu jawabannya, nanti saya Bapak Ibu akan kasih hadiah. Minyak saya. Tapi kalau kamu jawab salah, nanti kamu kasih saya hadiah. Itu aja itu. Ada yang tahu, tapi awas. Kalau salah, saya harapkan dapat hadiah. Oke. Sip. Itu nama provinsi itu. Dari mana dia?
berarti benar. Abuna, jadi hari ini saya dapat 2 hadiah. Galian kan provinsi benar. Iya. Mana? Enggak. Bet? Betul. Bet saya. Google. Kamu cari di Google ya? Dia tersenyum. Tersenyum ya? Tersenyum. Google ya? Tersenyum. Ketahuan. Oke, jadi gini. Petrus berasal dari Saira. Petrus berasal dari We can't wait to see you. We can't wait to see you, God. Oh, yeah. How I long to breathe the air of heaven. The pain is gone and mercy fills the streets. To look upon the one who blesses. orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudari, kalau kita baca dari Alkitab mengenai satu peristiwa penyubuhan, biasanya Alkitab bercerita atau memberikan 10 ayat, 12 ayat, maksimum 15 ayat, betul? Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus tinggal di sini lama. Kenapa? Matius 5 dibuka dengan ayat ini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah dia ke atas bukit. Matius 6, seluruh Matius 5 Yesus ada di sini. Seluruh Matius 6 Yesus masih ada di sini. Seluruh Matius 7 Yesus masih ada di sini. Matius 8 mulai dengan ini. Setelah Yesus turun dari bukit. Berarti Yesus tinggal di sini berjam-jam dan dia memberikan pengajaran demi pengajaran, khutbah demi khutbah. Dan ada kemungkinan besar bahwa Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di sini, bukan di Yerusalem. Dan itu adalah satu-satunya doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan itu doa sangat bahaya. Sangat amat bahaya. Karena supaya dosa kita akan diampuni, kita harus mengampuni yang lain. Susah itu. Tapi agak naik di sini. Aku record nih. Kalau gitu langsung aja. Ayo Bu Francisca. Lah, jadi enggak ngapung. Hah? Boleh sih. Boleh.
Gak ada yang ngapung beneran nih. Semua celup kaki semua. Pulang aja. Ayo Romo ngapung Romo. Ayo. Dia lepas baju Romo. Ibu, hati-hati ibu. Ayo coba Romo. Jongkok langsung ke belakang. Tangannya naik ke atas tuh. Wey. Ayo Pak Stephen. Loh, sampai sini nggak ada foto ngapung. Udah yuk, aku fotoin. Foto sekali itu berangkat naik.